Nah, sahabat Laksana, satu unit yang tentunya dinanti-nantikan oleh banyak para penggemar bis dan juga pengusaha bis, sahabat Laksana, adalah hadirnya bis double decker versi SR3. Nah, gimana menurut kalian? Keren nggak nih SR3 double decker yang dirilis oleh Laksana di Gias ke-30 tahun 2023 ini. Nah, seperti apa detailnya? Kita simak dulu dari depan yuk. Menurut kalian apa yang menarik, apa yang berbeda dari unit ini? Sik lur, sebentar lur. Nah, lebih enak toh nontonnya. Oke, kali ini kita menghadirkan dua unit double decker yang di sini bermesin Volvo B11R450 HP, yang di sebelah sana Scania K410 CB. Nah, bedanya di mesinnya dan sasisnya. Dalemannya pasti ada bedanya juga. Luarannya kita lihat. Makanya simak terus channel Laksana Bus baik di YouTube dan di Instagram Laksana dan juga semua sosial media Laksana Bus. Oke. Di sektor depan ini sama halnya dengan SR3 yang baru di 2023, kita sematkan garnish ornamen di grill depan ini. Kemudian yang ini nanti bisa satu warna dengan bodi atau bahkan mungkin diganti warna dengan warna yang lain yang agak gelap untuk mengesankan aksen yang berbeda. Karena di sini ini ada lekukan garisnya. Nah, ini ada detailnya seperti ini. Jadi ketika pintu ditutup, dia akan nyambung. Kemudian kalau spion, kita sama dengan yang SR3 series. Jadi spion SR3 series ini sabitnya ini memanjang ke atas. Kalau yang SR2 kan dia kan kayak bulan sabit kecil ya. Kalau ini nggak bulan sabit, tapi kayak apa ya? Kayak golok ya, kayak parang ya. Panjang. Kemudian yang menjadi perhatian teman-teman kemarin tentunya kacanya depan ini udah nggak pakai bandu. Jadi kalau teman-teman kemarin sering menilai Laksana European taste, European look, ya memang benar, kita memang mengacunya ke desain-desain Eropa. Bahkan kita fitur keselamatannya yang dikembangkan oleh Laksana pun kan kita mengacu ke Komisi Keselamatan di Eropa, seperti itu. Nah, ini kacanya tidak lagi menggunakan karet, tapi menggunakan kaca bonding. Jadi kacanya dibonding seperti kaca-kaca mobil kecil sekarang. Sudah tidak lagi pakai karet yang tebal. Nah, jadi kesannya kaca depan ini kalau dilihat dari jauh itu akan terlihat lebih clean. Kemudian di ornamen pemisah antara kaca atas dan kaca bawah itu kita menggunakan ornamen dengan lampu sequential light yang bisa menyala ketika lampunya dinyalakan. Oke, kita geser ke samping. Nah, karena ini pengembangan double decker di SR3 tentunya berbeda jauh dong dengan SR2 ya kan. Nah, kemarin siapa yang sudah menebak-nebak kacanya samping ada variasinya gede, ada yang bilang ada gepreknya, ada yang bilang ada pilarnya. Ternyata enggak ada, saudara-saudara. Jadi teman-teman sahabat Laksana dan semua teman-teman Bismania kayaknya di Gias tahun ini semuanya menjadi hari prank nasional ya. Enggak cuman Laksana yang ngeprank teman-teman Bismania yang pada ngoyot ya kan. Nah, ini kita ternyata setelah covernya dibuka itu di kaca ini bener-bener clean dan ini kita bikin lurus, nggak seperti SR2 kemarin. Ini kita ada ornamennya turun ya, kayak shark fin gitu ya, agak lancip ke bawah. Enggak, ini kita bikin lebih bersih semuanya. Nah, supaya yang di bawah ini pun pandangan penumpang yang di sini, karena di atasnya roda depan ini umumnya dijadikan area sleeper.
Jadi pandangan penumpang yang di sleeper ini akan lebih luas lagi. Kita nanti akan lihat dalamnya, tapi kita nikmati dulu bagian luarnya. Ya kan? Sama dengan yang Ultimate, bis double decker ini nanti akan hadir hanya dalam varian Ultimate, sehingga bodinya nanti sudah ada tekuannya di sini nih, ada profilnya ini sepanjang ini dari depan sampai belakang ini utuh. Kemudian sudah ada ornamennya sama dengan Ultimate SR3. Kalau SR3 Ultimate tadi kan ada di bodi kira-kira posisinya setinggi ini, kalau ini dia lebih tinggi ya kan. Kemudian pemanis-pemanis ini, garnish ini. Nah. Flapnya ini kita pakainya aluminium. Flapnya ini kita pakainya aluminium. Nah, kacanya atas bawah kelihatan clean, luas ya kan, sahabat Laksa, kelihatan lebih boxy, lebih kenceng, lurus. Kemudian di bawah kaca atas itu kita menggunakan ornamen stainless steel yang glossy. Oke, kita geser ke belakang. Pintu tengah ini menggunakan pintu pneumatik, jadi dikontrol oleh pengemudi yang ada di depan. Itu buka tutupnya, sehingga jauh lebih aman ketika penumpang, karena kru akan terpisah oleh kabin sleeper yang ada di depan, sehingga mereka jika mengontrol Pak ini kono tidak konsen, sehingga kru belum tentu bisa akan langsung mengontrol pintu yang menjadi pintu utama untuk naik turun penumpang. Sedangkan kalau bis-bis umum biasanya akses naik turun penumpang itu dari depan. Biasanya yang pintu tengah, entah pintu yang belakang itu dikunci. Nah, tapi kalau bis double decker sudah pasti akses utama penumpang itu lewatnya tengah ini. Nah, sehingga kalau diberikan dengan fitur pintu pneumatik lebih terkontrol oleh kru, pengamen, pengasong, dan orang-orang yang tidak dikehendaki untuk masuk ke dalam yang sekiranya bisa mengganggu privasi penumpang eksekutif yang ada di dalamnya itu jauh lebih terjaga. Jadi hanya bisa dikontrol oleh kru di depan gitu. Meskipun pintu ini juga bisa dibikin sliding manual ataupun juga swing manual, tapi rekomendasinya ya seperti ini karena kontrolnya kru, sekali lagi kontrolnya kru ada di depan sana. Dan kita geser ke belakang, sahabat Laksana. Nah, ini bagasi. Tentunya bis ini dengan bis yang di depan sana ada bedanya. Nah, kalau bis yang di sini pintu bagasinya manual. Nah, konon kabarnya menurut para pengguna bis double decker Laksana itu mempunyai kompartemen bagasi yang luas di kelasnya. Jadi dibandingkan kompetitornya, bagasinya bis double decker Laksana ini lebih gede, mengakomodir lebih banyak muatan. Seperti itu. Nah, ini menggunakan pintu yang manual, jadi lebih free maintenance. Nah, ini ada 3 pintu ya sahabat Laksana. Nah, ada 3 pintu. Buka lagi biar jelas. Nah, dan kalau jangan khawatir kalau buat krunya yang katanya ada istilah semampai, semeter nggak sampai, nggak tinggi-tinggi amat. Ini kita kasih pegangan kok buat nutup pintunya kok. Nah, sekarang kita bergeser ke bagian belakang sahabat Laksana. Yang menjadi ciri khas SR3 tentunya model lampunya yang seperti ini ya kan. Model lampu SR3 depan belakang semuanya full LED
Kemudian ini kita ada lampu bodi, ya, lampu penanda bodi di belakang ini menggunakan lampu yang lebih besar supaya proporsional dengan bodinya yang tinggi dan besar ini, dan lampunya lebih terang juga, menggunakan sensor mundur, ada sensor mundurnya. Kemudian ini ada DRL, ini lampu tambahan untuk stop lamp. Jadi ketika lampu menyala seperti ini, nanti ketika rem menyala, dia akan semakin terang dan akan dibantu oleh lampu yang ada di bawah ini, yang menjadi pembeda bahwa memastikan bahwa pengemudi kendaraan yang di belakang itu aware kalau unit ini sedang melakukan pengereman. Jadi ada lampu ekstra tambahnya di bagian bumper ini. Nah, ini bagian bumper ini sangat aerodinamis ya, sangat dinamis, sangat keren. Sekali lagi saya bilang, unit ini dengan yang di depan ada bedanya. Bedanya apa? Nanti mungkin sahabat Laksana akan melihat, ini kok ada beda seperti ini. Ini apaan sih? Nah, ini adalah akses maintenance, karena sasis ini menggunakan Volvo B11R dengan filter yang besar, maka dia butuh ruang akomodasi yang besar juga untuk mengeluarkan filternya ketika filter udara ketika perawatan bulanan, seperti itu. Nah, ini detail-detailnya bagian belakang. Apalagi yang menarik sahabat Laksana? Tentu saja lampu yang ada di atas ya sahabat Laksana ya. Lampu di ujung kanan kiri itu, wah, ini desain terbaru dari Laksana, dipadukan dengan sequential light yang ada di tengah-tengah bagian atas di bawah spoiler belakang itu. Nah, seperti sahabat Laksana ketahui, double decker ini kan di bagian bawah ini adalah mesin, kemudian di bagian atas ini adalah untuk AC. Maka untuk memastikan pendinginan AC lebih maksimal, maka kita buatkan sirkulasi udara yang juga harus maksimal dengan grill yang besar, dipadukan dengan ornamen-ornamen variasi khusus untuk double decker seperti ini. Oke, gimana penilaian sahabat Laksana tentang SR3 double decker ini? Tuliskan di komen ya. Baik ataupun nggak baik, kita tetap terima kok ya kan. Kalau kurang baik, usulnya apa buat pengembangan tahun depan? Jadi komen di kolom komentar dan share ke teman-teman kamu supaya semua juga lihat inovasi yang dikembangkan oleh Laksana. Nah, sekarang kita akan lihat bagian dalamnya SR3 double decker ini. Yuk. Nah, sahabat Laksana, ini kita kalau naik ke pintu tengah akan ada doorstep lipat ini. Nah, kalau sahabat Laksana lihat di pameran ini, dia kelihatan rendah karena apa? Ini air suspensinya belum naik. Nanti kalau unitnya ketika berjalan, dia akan naik. Maka ground clearance juga akan mengikuti naik. Yuk kita masuk. Nah, kita sampai di SR3 double decker ultimate lantai 2. Nah, sahabat Laksana kemarin pada nebak-nebak ini unit punya siapa ya? Sudah ada jawaban pasti. Nanti kita akan reveal siapa sebenarnya yang punya unit double decker ini. Nah, semua unit yang ada di Laksana ini kita bekerja sama dengan customer-customer yang memang menjadi customer langganan kita selama ini gitu. Jadi istilahnya kita berkolaborasi dengan customer-customer langganan Laksana. Dan unit ini menjadi salah satu unit display dengan double decker dengan kelasnya. Lihat dari posisi bangkunya ini, dia kelasnya eksekutif ya sahabat Laksana. Di atas ini kurang lebih ada berapa bangku ya ini ya. Nanti sahabat Laksana datang ke sini hitung sendiri aja deh ya. Nah, ini menggunakan bangku buatan Laksana. Nah, ini dengan armrest yang besar, dengan aksen chrome gold yang ada di samping. Sampingnya ini dengan hitam yang solid. Dan di bawahnya ini juga ada lampunya. Jadi kalau nanti malam sahabat Laksana naik bis ini
berkesempatan untuk naik bis ini, karena biasanya bis double decker itu digunakan untuk antar kota, antar provinsi. Nah, nanti kalau kalian jadi penumpangnya bis ini, ketika malam hari lampu-lampu kabin atas ini dimatikan, kalau lampunya jok ini dinyalakan, akan memudahkan kalian memandu jalan kalau misalnya butuh ke toilet, atau butuh ke tempatnya kru, atau butuh ke bikin minum. Di bawah ini ada dispensernya, ada minibarnya kecil, ya kan. Nah, ini dengan bangku Laksana. Kita akan coba duduk di bangku ini dan sesuai dengan peraturan keselamatan lalu lintas, ya kan. Semua bangku bis itu semua wajib menggunakan sabuk pengaman. Jadi sabuk pengaman itu nggak cuman untuk krunya saja, tapi untuk penumpang sekarang semua wajib bersabuk pengaman. Dan sabuk pengaman ini dibuat sama seperti pesawat yang lebih mudah dioperasionalkan. Lebih mudah dioperasionalkan, nyaman dipakai, ya kan, mudah juga ngelepasnya. Ya. Nah, kita akan coba ini dengan leg rest. Leg restnya ini ada kupingannya, jadi kakinya nggak bakalan lari kanan kiri. Jadi leg rest ini, kaki ini bisa terakomodir dengan nyaman. Karena kadang kalau saya pribadi kalau naik bis itu seringkali meskipun ada leg rest sudah pasti, kalau mungkin kalau saya kakinya kepanjangan ya, jadi gantung. Tapi yang menjadi masalah ini kadang kakinya lari ke sebelah, lari ke sana gitu kan. Nah, ini kita improve di Laksana ini supaya kaki ini nggak ke sana kemari. Kemudian untuk mengoperasikan reclining seatnya, kita mekanismenya ada di sini. Nah, sahabat Laksana mesti datang ke sini, nyobain, dan beri kami masukan apa lagi yang perlu diimprove oleh Laksana. Oke, lihat ke depan. Nah, di unit double decker ini sahabat Laksana, ini kita depan dan belakang ini ada sunroofnya. Sunroofnya ini kalau siang ya bisa lihat langit, yang duduk di sekitar sini bisa nonton langit. Kalau bosan lihat depan, lihat samping kanan kirinya, apa bosan sama penumpang kanan kirinya, mau merenungi nasib, ya kan, mau menerawang masa depan, bisa sambil duduk di sini, sambil lihat-lihat langit, ya kan. Tapi kalau malam kayaknya nggak terlalu kelihatan karena ini kita lapis lagi dengan kaca film untuk mengurangi silau dan panas ketika siang hari berjalan. Karena sekarang bis double decker itu umumnya juga jalannya mungkin startnya dari siang hari ya, dari Jawa Timur menuju Jakarta atau dari Jawa Tengah menuju DKI dan sekitarnya, ya kan. Demikian juga sebaliknya, supaya mengurangi rasa silau dan rasa panas untuk penumpang yang dari sekitarnya ini, maka kita sunroof ini kita lapis lagi dengan kaca film yang gelap. Kita geser ke depan. Ya, nggak beda jauh dengan SR2 double decker. Dashboardnya kurang lebih masih sama dengan space kaki yang sangat lega, ya kan. Karena ini kita bikin ada ruangnya menjorok ke dalam sana untuk ruang kaki. Jadi kalau pakai jok eksekutif pun bisa dibagi merata, nah, dengan ruang kaki yang masih nyaman. Oke, sekarang kita akan lihat bagian dek bawah ini ada pembaruan apa lagi sih. Kok dari tadi Leklang bilangnya kurang lebih masih sama, tapi pasti akan ada pembaruan juga di bagian yang lain. Kita lihat yuk. Nah, sekarang kita sudah ada di kabin lantai dasar, lantai 1 double decker SR3 ini ya, sahabat Laksana. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di atas, di bawah ini ada toilet, dan di depannya ini ada mini pantry, bisa dikasih coffee maker dengan berbagai kelengkapannya. Nah, yang sederhana saja kita di pameran ini kita tampilkan dengan
dispenser. Dengan dispenser air panas dan air dingin, jadi untuk mengakomodir kebutuhan penumpang selama perjalanan jika membutuhkan minum tambahan atau air panas atau air dingin, itu ada dispensernya di sini. Nah, ini nanti area ini masih sangat luas sekali untuk bisa diimprove oleh para operator bisnya, ya kan. Jadi biasanya nanti setiap operator bis akan berlomba-lomba menampilkan servisnya yang terbaik masing-masing dengan fitur-fitur tambahannya. Kemudian apa yang baru dari toilet ini? Toilet ini, wah, dari tampilannya aja baru ya. Ini ada ornamen stainless hairline, di dalamnya ada akriliknya, dan ada lampunya legal ternyata, saudara-saudara. Jadi lampunya ini juga bisa berubah-ubah warna. Tadi warnanya kuning kehijauan atau hijau kekuningan, jauh amat. Terus ada biru, sekarang menjadi ungu, khasnya legaletnya Laksana ya. Oh, ternyata di dalamnya juga ada legaletnya loh. Ini lampunya keren juga ini. Kemudian di atasnya ini, di wastafelnya ada ornamen-ornamen kayunya. Kayaknya ini juga lebih luas ini toiletnya daripada double decker yang sebelumnya. Nah, jadi nanti sahabat Laksana silakan cobain, datang ke sini dan berikan penilaian sahabat Laksana ya. Nah, ini di bawah ini ada 8 pieces bangku eksekutif yang sama dengan di atas. Nah, ruang ini juga luas lagi. Nanti biasanya ada yang dibikin 21, ada mungkin yang nanti punya ide lain lagi mau dibikin sofa misalnya gitu. Oh, boleh. Kan pengembangan seperti itu kan luas sekali, bisa dimanfaatkan. Kemudian di depan ini seperti tadi di luar sudah saya jelaskan, di atas roda depan kanan kiri karena biasanya menjadi ruang mati. Kalau dibikin bangku duduk biasa nggak bisa, maka pasti dimanfaatkan untuk menjadi area yang dikenal dengan sleeper. Nah, kalau di Laksana kita kemarin namakan Premier Seat. Nah, Premier Seat yang kita perkenalkan dulu kita di double decker tahun 2018. Pertama kali Laksana menampilkan double decker itu di SR2 tahun 2018. Itu kita memperkenalkan namanya dengan Premier Seat. Nah, kemudian Premier Seat ini juga mengalami evolusi sehingga sekarang modelnya menjadi seperti ini, sahabat Laksana. Nah, di mana di area ini menjadi sangat fungsional karena bisa menjadi tempat penyimpanan barang untuk penumpang yang ada di kabin lantai 1 ini. Ya kan, kalau di mana yang sebelumnya sini rapet-pet gitu kan. Kalau orang duduk di sini mungkin kalau naik bis double decker gitu rasanya mepet banget gitu kan. Nah, kita improve lagi bagaimana supaya penumpang yang duduk di area lantai 1 ini dia juga merasakan keleluasaan, kelegaan ketika menikmati perjalanan. Jadi duduk di sini bisa lihat yang lebih luas lagi, depan ini nggak kelihatan sumpek, bisa buat naruh barang lebih banyak lagi ya kan. Gitu. Kemudian lantai ini pun juga kita bisa ada varian lain sesuai permintaan khusus apabila lantainya mau ditinggikan bagian kanan kirinya, jadi nanti ada gangway-nya, jadi penumpang yang ada di lantai sini akan posisi duduknya lebih tinggi seperti di SR2 double decker yang pernah kita perkenalkan dahulu. Yuk kita lihat bagian Premier Seat-nya. Kita semakin maju ke depan. Nah, ini sekarang kita ada di Premier Seat atau yang biasa dikenal dengan sleeper seat di double decker. Sekarang tampilannya seperti ini, saya Laksana. Kalau yang dulu kelihatan besar sekali sampai sekian ya kan. Ini kita bikin lebih simpel lagi supaya ya itu tadi tujuannya supaya penumpang itu merasakan kelegaan, keleluasaan tapi privasinya tetap terjaga ya kan. Karena penumpang umum nggak, ya harapannya nggak naik turun karena ya pasti akan cukup merepotkan kalau iseng naik turun selama perjalanan. Jadi yang naik turun di sini ya memang hanya penumpang yang pegang tiket untuk kelas sleeper di double decker ini. Nah, ruangannya pun kita bikin, ruangan kabinnya kita bikin lebih luas lagi. Nah, kemudian ini ada storage-nya. Oh,
Jadi bisa buat nyimpen sepatu, nyimpen tas kecil kamu, atau apa lagi. Nah, sedangkan di atas ini bisa kamu buat naruh HP, bisa naruh minum, macam-macam. Kemudian ada lampu baca juga, ada speakernya. Oke, kita geser semakin maju lagi. Kita geser semakin maju lagi, dan di sini ada pintu penyekat antara kru dengan penumpang. Jadi tentunya penumpang di sini semestinya semakin nyaman ya, karena dia benar-benar privasinya dijaga. Gitu. Oke, kita lihat ke depan. Sahabat Laksana, seperti ini situasi di ruang kabin double decker SR3 double decker dengan sasisnya Volvo B11R450HP dengan instrumen-instrumen lengkap Volvo dipadukan dengan dashboard khasnya Laksana SR3, dan di ruangan ini pun juga memberikan kelegaan, keleluasaan untuk kru yang bertugas, ya kan? Ini kelihatan datar dan luas. Di sini pengemudi bisa dengan nyaman mengemudi, persnelengnya menyatu dengan jok. Di sini ada bangku yang kita desain untuk duduk pembantu pengemudi, ya kan? Nah, cukup nyaman dengan ruangan yang memang tingginya terbatas ya sahabat Laksana ya. Nah, ini bisa helpernya bisa 2, bisa kernet, bisa juga sebelahnya mungkin nanti mbak-mbak pramugarinya ya kan, mbak pramugari atau mas-mas pramugara. Oke sahabat Laksana, jadi bagaimana penilaianmu tentang double decker Laksana yang terbaru ini, SR3 double decker? Berikan komen terbaik kalian dan saran masukan untuk pengembangan-pengembangan selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan bagikan postingan ini kepada teman-teman kamu supaya semua bisa melihat apa yang terlalu dikembangkan oleh Laksana. Oke, laksanakan.